Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Ini yang kami mengerti, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, tangan Tuhan yang pegang tangan kami. Sehingga di rumah kami masing-masing, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuliakan nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Dan ini yang kami rindukan. Selama kami hidup, kami mau selalu memuliakan nama Tuhan. Selama kami hidup, kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Selama kami hidup, kami selalu mau mengandalkan Tuhan apapun badai hidup yang kami hadapi. Kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Pagi hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena kasih karunia, karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi hidup kami. Sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Bahkan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, kami tetap melihat tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Sehingga akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bapak bicara bagi masing-masing kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk dibekali firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk Tuhan selidiki. Sehingga semakin hari hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi mujizat, pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur karena kita boleh kembali ada ibadah doa pagi. Dan kita masih ada dalam bahasan sukacita, iya kan? Kita sudah belajar kemarin di poin yang pertama, apa dasar sukacita kita. Karena sukacita kita bukan berdasarkan dari apa yang kita lihat. Sukacita kita bukan berdasarkan dari perasaan-perasaan kita yang timbul di hati kita. Tapi sukacita kita adalah sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, kita mau memutuskan saya tetap mau bersukacita. Kenapa? Karena yang pertama kita udah belajar kemarin, karena dosa saya sudah diampuni. Jadi itu menjadi dasar sukacita kita. Kenapa kita memutuskan untuk tetap terus bersukacita. Ya, kemarin kita sudah belajar karena dasar sukacita kita adalah yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Dan yang kedua, hari ini kita belajar di poin yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar sukacita kita, sehingga akhirnya kita bisa memutuskan bahwa dalam hidup ini badai apapun yang saya jalani, yang ada saya hadapi, pergumulan apapun yang saya jalani, tetap saya mau memutuskan untuk sukacita. Yang kedua, poin yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, yang akan kita bahas hari ini. Dasar sukacita kita adalah kita bersukacita karena firman Tuhan, iya dan amin. Ini penting untuk kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Amin. Karena kalau hidup kita berdasarkan apa yang kita lihat, maka sukacita kita akan naik turun gitu kan. Kalau kita lihat sedang senang, sukacita kita berlimpah-limpah. Tapi ketika kita lihat kita difitnah, ketika kita dituduhkan hal-hal yang tidak kita lakukan, kita dikhianati, maka sukacita kita lenyap. Kan akhirnya kita jadi orang yang labil, saudara. Kita jadi orang yang moody, yang kalau baik keadaan maka saya bersukacita, kalau keadaan tidak baik maka saya tidak bersukacita. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bersukacitalah senantiasa. Apa maksudnya bersukacitalah senantiasa? Apapun yang terjadi, saya mau memutuskan untuk memiliki hati yang selalu bersukacita. Kenapa? Karena dasar sukacita saya bukan berdasarkan apa yang saya lihat, karena dasar sukacita saya berdasarkan firman, iya yang dan amin. Amin, saudara.
Kalau kita mengerti bahwa kita memiliki firman Tuhan, ya dan amin, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tetap memandang Tuhan dan berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjadi dasar sukacita kita. Karena firman Tuhan iya dan amin. Kita lihat sama-sama di dalam Roma 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 4, ada beberapa ayat yang akan kita baca, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ambil catatan, kita akan belajar sama-sama. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan bilang begini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui siapa ia, Abraham, ya. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kenyataan yang Abraham lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya ulangi sekali lagi. Realita, kenyataan yang Abraham lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang, Abraham, daripada engkau dan Sarah akan lahir keturunan yang besar. Iya kan? Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi realita atau kenyataan yang terjadi, yang Abraham lihat dan rasakan, bahwa di umurnya sudah tua, sudah hampir 100 tahun, dan rahim Sarah tertutup. Alkitab mencatat Sarah mandul. Dengan kata lain, untuk realita, untuk keadaan, tidak ada lagi jalan. Tapi apa yang dilakukan Abraham di ayat selanjutnya, ayat 20, Alkitab mencatat, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena apa? Ketidakpercayaan. Terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tetapi ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Jadi Abraham tidak fokus dengan apa yang dia lihat. Abraham tidak terfokus dengan keadaan yang hari itu dia hadapi. Realita yang terjadi, kenyataan yang ada di hadapan dia. Tapi justru dia menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan yang telah memberikan janji. Kenapa? Karena Abraham tahu dia yang menjanjikannya adalah setia. Apa yang kau tahu tentang janji Tuhan? Dan tiba-tiba yang kau lihat justru tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Hari ini kita ingatkan diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, saya tidak mau terfokus dengan apa yang menghilangkan sukacita saya di depan mata saya, keadaan realita yang terjadi. Tapi saya tetap mau berpegang bahwa firman-Nya pasti terjadi, firman-Nya pasti tergenapi. Karena dasar sukacita saya, karena firman Tuhan iya dan amin. Kita gak mau hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Karena Alkitab jelas melalui Rasul Paulus, Alkitab jelas katakan apa? Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Bahkan Yesus sendiri bilang kepada Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Saudara saya, dikatakan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia, yang belum pernah Yesus tapi kita percaya kepada Yesus. Kita percaya karena perkataannya ya dan amin. Kita percaya karena setiap perkataannya itu pasti terjadi. Dasarnya jelas. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11. Yesaya 55 ayat 10 dan 11, Alkitab bilang begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak lagi kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan bilang, saudara,
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak bisa tidak, pasti tergenapi. Karena janjinya, dia yang mengatakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi izinkan saya mengingatkan hari ini apa yang kau baca dari firman Tuhan, apa yang kau dengar dari janji-janji Tuhan yang setiap pagi, setiap hari engkau renungkan. Imani itu, karena itu akan terjadi dalam hidupmu. Itulah yang menjadi dasar sukacita anak-anak Tuhan. Dasar sukacita kita bukan apa yang kita lihat hari-hari ini. Kalau kita lihat hari-hari ini keadaan pandemik, keadaan sulit, ekonomi bergoncang, rumah tangga bergoncang, justru itu yang kita lihat. Tapi kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan iman, percaya kepada Kristus. Itu yang kita imani. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita, kita cuma bilang, Tuhan, izinkan aku melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap pergumulan masalah kita. Sama ketika Elisa dan bujangnya dikepung di Dotan oleh orang-orang Arab, tentara-tentara Arab. Bujangnya stres, tapi Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Akhirnya Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata dia. Ketika matanya terbuka, mata bujangnya terbuka, maka mereka melihat bagaimana Tuhan mengelilingi mereka, menjagai, menyertai. Terkadang kita mesti menutup mata jasmani kita, membuka mata rohani kita agar kita melihat apa yang tidak orang lihat. Amin. Terkadang itu yang mesti kita lakukan. Karena kalau kita hanya terfokus dengan apa yang kita lihat, kita hanya terfokus dengan apa yang ada di depan kita, kita kecewa, saudara. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi kok keadaan tidak berubah. Saya sudah mendoakan suami saya supaya dia bertobat, saya sudah mendoakan istri saya supaya dia mengalami Tuhan, tapi kenapa mereka justru yang saya lihat hari-hari ini semakin liar hidupnya, semakin kayak gak bertuhan. Itu kenyataan. Tapi kita tidak mau melihat dan fokus kepada hal-hal tersebut, karena kita tahu apa yang kita doakan pasti kita jawab. Kemarin kita sudah belajar, karena dosa kita sudah diampuni, maka doa kita didengar Tuhan. Amin. Karena kalau kita hanya lihat fokus saja dengan apa yang kita lihat, kita kehilangan sukacita, saudara. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan Petrus. Petrus tatkala memandang Yesus, Petrus berjalan di atas air. Tapi tatkala Petrus melihat pergumulannya, Petrus melihat gelombang, Petrus melihat angin kencang, Petrus melihat ombak yang semakin tinggi, disitulah Petrus mulai tenggelam. Hari ini jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kita mau fokus kepada apa yang kita lihat, atau kita hanya mau fokus kepada salib Kristus? Makanya selalu saya bilang, terkadang yang membuat kita takut berlebihan, cemas berlebihan, khawatir berlebihan adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saudara, hari-hari ini coba saudara lihat, saudara baca grup-grup WhatsApp, apa beritanya? Covid. Saudara yang sehat dengar orang lihat Covid, mendadak saudara tiba-tiba sesak aja, ya kan? Kenapa? Karena pikiran kita. Itu sebabnya bahaya sekali dengan apa yang kita lihat bisa mempengaruhi kita, apa yang kita dengar bisa mempengaruhi kita. Karena itu perhatikan sekali apa yang kau lihat. Jangan sampai engkau terfokus kepadanya dan akhirnya menggoncangkan imanmu. Yang Abraham lihat realitanya, Abraham sudah tua, Sarai mandul. Tapi Alkitab mencatat Abraham menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Karena dia percaya di Allah yang berjanji kepadanya. Tidak mungkin mengingkari janjinya. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 10, ayat yang ke-20.
2 Korintus pasal yang pertama ayat 20. Rasul Paulus bilang begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Maksudnya apa? Di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita menerima segala janji-janji Allah. Jadi selama hidup kita ada di dalam Yesus, maka engkau adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Selama kita hidup dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Maka Rasul Paulus juga bilang dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29, Rasul Paulus bilang begini, dan jika kamu adalah milik Kristus, perhatikan, saudara dan saya adalah milik Kristus. Saudara dan saya telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan kita adalah milik Kristus. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Wow. Dan ketika kamu adalah keturunan Abraham, maka kamu juga berhak menerima janji Allah. Jadi jelas, siapa itu orang yang berhak menerima janji Allah? Sama-sama bilang sama saya yang berhak menerima janji Allah. Dasar firmannya apa, pendeta? Bukankah apa yang difirmankannya hanya teruntukkan kepada umat pilihan? Ya, dulu. Tapi sekarang ketika Kristus datang, kita yang percaya di dalam nama Yesus, Alkitab mencatat, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah tunas liar yang dicangkokkan. Iya kan? Tunas liar yang apa? Yang dicangkokkan. Dan akhirnya kita juga layak menerima berkat-berkat yang diberikan kepada Abraham. Haleluya. Maka jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Jangan pernah pergi meninggalkan Kristus oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pasangan hidup. Jangan pernah pergi meninggalkan Kristus. Banyak ruginya, saudara. Banyak ruginya. Bukan banyak ruginya, rugi semua, Pak. Karena kita sudah diselamatkan. Gak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kalau kita tinggal di luar Kristus. Binasa hidup kita, kering hidup kita. Tapi selama kita mengerti saya ada dan tinggal dalam Kristus, maka saya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, maka saya juga layak menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Oh haleluya. Akhirnya kita mengerti bahwa hidup saya saat ini tidak harus fokus dengan apa yang saya lihat, tapi hidup saya fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saya. Bahwa selama kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidup kita diberkati. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Haleluya. Ini yang kita mau belajar dalam hidup ini. Jangan sampai kehidupan kita hanya terfokus dengan realita kenyataan yang terjadi, yang justru membuat iman kita tergoncang. Tapi kita harus maju dan berkata, Tuhan aku percaya yang pasti akan terjadi dan digenapi adalah apa yang Tuhan firmankan. Karena janjinya ya dan amin. Dan janji itu digenapi di dalam Kristus. Seluruh janji Allah digenapi dalam Kristus. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus dan tinggal dalam Kristus. Haleluya. Sehingga kita akhirnya jadi orang-orang yang bangga menjadi milik kepunyaan Kristus. Amin. Karena itu saya pelajari ada beberapa hal. Jadi ingat saudara, yang kedua hari ini kita mengerti dasar sukacita kita bukanlah apa yang kita lihat. Kalau dasar sukacitamu dari apa yang kau lihat ketika engkau menerima bantuan, ya kan? Ketika engkau ditolong orang, kau bersukacita. Tapi ketika engkau dikecewakan, kehilangan sukacita, berarti engkau sedang dipermainkan perasaanmu. Tapi kita tidak mau jadi orang-orang yang perasaan kita dipermainkan. Karena kita mengerti apapun yang terjadi, saya tetap mau memutuskan saya akan bersukacita. Kenapa? Dasar saya jelas. Karena firman Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup saya. Sekalipun saya belum melihat jawaban doa, sekalipun apa yang saya rindukan dialami dalam hidup saya itu belum terjadi, saya percaya firman-Nya pasti akan digenapi. Amin.
Karena firman Tuhan ya dan amin. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Maka yang pertama saya pelajari, jangan pernah melewatkan hari tanpa firman. Iya dong. Kalau kita bisa banyak baca WhatsApp group, dan itu akhirnya menimbulkan banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di hari-hari ini, harusnya kita harus membalancing, menyeimbangkan apa yang kita dengar dari kabar sukacita, kabar baik, yakni firman Tuhan dan janji-janji. Makanya selalu saya bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, karena kita sedang menggenapi apa yang Yesus katakan, sehingga semuanya ditambahkan apa yang baik dalam hidup. Cari Tuhan terlebih dahulu, karena kita tahu hidup kita ditentukan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Amin, saudara. Yang pertama, karena firman Tuhan ya dan amin yang menjadi dasar sukacita kita, maka jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Sorry, saya pakai bahasa saya. Orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, orang itu adalah orang yang sombong. Karena dia berpikir di luar Tuhan dia bisa berbuat apa-apa. Orang itu sombong karena dia pikir tanpa Tuhan saya bisa. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Minimal sebelum kau melakukan segala sesuatu ada yang kau renungkan. Itu yang menjadi dasar kekuatan kita. Amin. Karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Kita kalau tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka kita akan lenyap dengan segala keinginan-keinginan dunia. Bahkan Alkitab katakan kita akan menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Bahkan mungkin lebih jahat dari orang-orang dunia. Kenapa? Karena tidak ada firman. Karena firman itu membersihkan hidup kita. Firman itu membuat setiap langkah kita terlihat, langkah kita terang, menetapkan setiap langkah kita. Itulah firman. Jadi saya pelajari yang pertama, karena firman Tuhan ya dan amin, dan itu yang menjadi dasar sukacita kita, maka jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Makanya saya buat program dalam YouTube channel saya, saudara, Bible and Coffee. Kenapa saya pakai Bible dulu baru Coffee? Karena saya rindu setiap kita menggenapi firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Jadi firman Tuhan terlebih dahulu, baru kopi, baru engkau melakukan hal-hal dunia, baru engkau sarapan. No Bible, no breakfast. Cari firman Tuhan dulu, belajar dulu, renungkan dulu. Sehingga setiap hari melalui program Bible and Coffee di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, setiap pagi jam 4 pagi saya juga membagikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita semakin hari semakin diperlengkapi. Apalagi saudara dikasih dalam Tuhan, pagi-pagi sudah ikut doa pagi, sudah dengarkan firman Tuhan, ditambah lagi dengan renungan double portion saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, dahsyat. Sehingga akhirnya hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan. Hidup kita ditentukan oleh karena firman yang tinggal dalam hati kita dan menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, karena firman Tuhan ya dan amin, maka jangan gagal fokus dengan apa yang terjadi di depan kita. Jangan terfokus dengan apa yang terjadi. Abraham tidak fokus dengan apa yang dia lihat. Yang dia lihat apa? Saya udah tua. Yang Abraham lihat apa? Istriku pun sudah tua. Bahkan ditambah, dia mandul. Sehingga kalau yang terjadi seharusnya adalah saya tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tapi Abraham, Alkitab catat, dia menguatkan kepercayaannya. Ini yang saya bilang, kalau kita hanya fokus dengan masalah, kalau kita hanya fokus dengan pergumulan, saya mau pastikan kita akan tenggelam dalam masalah, kita akan tenggelam dalam pergumulan itu. Dan kita gak akan pernah lihat pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya fokus dengan apa yang kita lihat. Kita hanya menangisi diri kita. Kita hanya melihat siapa yang salah, siapa yang salah. Akhirnya kita semakin tenggelam. Semakin kecewa, semakin kepahitan, semakin luka. Akhirnya kita lupa bahwa pernah ada satu pribadi yang berjanji, dan janjinya yang pasti tergenapi, bukan apa yang terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego pun demikian.
Yang mereka lihat adalah api. Yang mereka lihat adalah perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat di hadapan mereka itu. Tapi kalau mereka mau kecewa, mereka akan kecewa dan bilang, Tuhan, kenapa akhirnya kami dilemparkan ke dalam api? Tapi tidak terjadi apa-apa. Demikian pula Daniel, yang Daniel lihat apa sudah dikasih dalam Tuhan? Singa. Tapi dia tetap memegang janji Tuhan bahwa tidak akan terjadi apapun juga yang jahat dalam hidup anak-anak Tuhan yang dipelihara. Dan itu yang terjadi. Ada begitu banyak kesaksian iman dalam firman, dalam Alkitab yang kita bisa pelajari dan kita bisa lihat. Bahwa jangan pernah terfokus dengan apa yang di depan kita. Daud pun demikian, di hadapannya Goliat. Tapi dia tidak fokus dengan Goliat, dia hanya memandang Tuhan sehingga dia berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan bangkaimu kepada burung-burung di udara. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang menggantikan Daud. Saya mau tanya sama saudara hari ini, apa yang ada di hadapan yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau bimbang? Apa itu? Kembali ke firman. Kembali ke firman. Karena saya mau pastikan hanya firman Tuhan yang pasti digenapi, walaupun sekarang belum. Abraham menantikan. Menantikan berarti dia belum melihat, namun itu akan terrealisasi. Demikian pula kita belum melihat pembelaan Tuhan. Kita belum melihat Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Kita belum melihat Tuhan pulihkan ekonomi saya. Kita belum melihat Tuhan pulihkan perkawinan kita. Kita belum pernah lihat juga Tuhan memulihkan kesehatan kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak kerjakan dan Tuhan tidak lakukan. Kita terus menantikan. Kita terus doakan karena kita percaya yang kita lihat, yang kita terima, pasti yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari, karena firman Tuhan iya dan amin, maka jangan gagal fokus dengan apa yang terlihat di hadapan kita. Karena apa yang kita lihat sifatnya sementara, dan apa yang tidak terlihat bersifat kekal. Yang ketiga, karena firman Tuhan iya dan amin, maka belajar setiap hari untuk deklarasikan firman Tuhan, mengumandangkan firman Tuhan. Jangan yang dideklarasikan justru ketakutan, kekhawatiran. Waduh, bener nih Tuhan gak tolong gua. Aduh, bener nih dia nggak bela gua. Aduh, bener nih gua difitnah. Aduh, bener nih gua dianiaya. Aduh, bener nih gua aduh, bener nih aduh. Yang kita deklarasikan justru kelemahan-kelemahan dan masalah kita. Maka itulah yang akan semakin membesar. Tapi kalau kita mau belajar mendeklarasikan firman Tuhan, makanya Tuhan bilang kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan hanya merenungkan, tapi saya katakan. Kenapa kita perlu memperkatakan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita memperkatakan firman, ketika kita mendeklarasikan firman, maka telinga kita dengar dan iman kita pun timbul. Oh ya Tuhan, aku percaya aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Walaupun semua orang pergi meninggalkan aku tidak pernah dibiarkan tangan Yesus seorang diri. Timbul iman. Oh ya Tuhan, aku percaya bilur-Mu sudah menyembuhkanku, sehingga sakit penyakitku akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Timbul iman. Oh iya Tuhan, aku percaya bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu yang akan terjadi, timbul iman. Perkatakan firman. Jangan biasakan ucapkan firman dalam hati, keluarkan lewat mulutmu. Itu yang saya bilang deklarasikan. Memperkatakan. Tuhan, aku percaya, adik-adik muda dengar baik, katakan, Tuhan, aku percaya masa depanku dahsyat luar biasa. Tuhan, aku percaya hari depanku dahsyat dan luar biasa. Katakan. Tuhan, aku percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan, aku percaya rumah tangga aku pasti akan dipulihkan Tuhan. Tuhan, aku percaya, perkatakan.
Kita memperkatakan firman, kita mendeklarasikan firman bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Tuhan gak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Kita mendeklarasikan firman, kita memperkatakan firman untuk menguatkan kita. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti, setiap hari saya harus renungkan firman, setiap hari saya harus deklarasikan firman dalam hidup ini. Saya ajak setiap umat Tuhan di kota-kota di mana saudara tinggal. Ya, dengar baik. Di kota di mana saudara tinggal, deklarasikan setiap pagi, di dalam nama Yesus, kota di mana kita tinggal terbebas dari COVID. Deklarasikan setiap hari di kota di mana kita tinggal. Sebutkan kota di mana saudara tinggal. Deklarasikan setiap pagi, kota di mana kami tinggal, sebutkan nama kota itu terbebas dari COVID dalam nama Yesus, karena ada firman-Nya. Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Apa yang difirmankannya, itu yang kita katakan. Apa yang difirmankannya, itu yang kita praktekkan. Ya, saya ajak setiap saudara mulai hari ini, di kota di mana saudara tinggal, ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, kita yang di Indonesia Barat, perkatakan setiap hari. Kota di mana kita tinggal. Saya tinggal di Bandung, saya memperkatakan Bandung terbebas dari COVID. Bandung terbebas dari COVID dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota tiap hari. Saudara juga di kota masing-masing. Saya ajak saudara untuk mendeklarasikan firman. Karena Alkitab catat, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan. Yang keempat, yang terakhir, karena firman Tuhan ya dan amin. Yang pertama, jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, jangan gagal fokus dengan apa yang kau lihat, karena itu hanyalah sementara. Bukan itu yang akan terjadi selamanya. Yang terjadi adalah firman Tuhan yang pasti tergenap. Karena itu jangan gagal fokus. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan karena firman Tuhan ya dan amin, maka belajar untuk deklarasikan firman Tuhan. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pernah dengar tentang janji Tuhan, deklarasikan, ucapkan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena firman Tuhan ya dan amin, maka hiduplah selalu dalam pengucapan syukur. Kita bersyukur karena kita tahu apa yang Tuhan Yesus katakan itu akan digenapi. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu yang pasti akan terjadi. Amin. Sehingga belajarlah mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita mengerti yang terbaik pasti Tuhan akan berikan. Janjinya jelas. Jika kamu Bapa di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Dia pasti akan memberikan pemberian yang baik buat anak-anaknya. Karena itu gak ada alasan untuk kita hidup bersungut-sungut. Gak ada alasan untuk kita hidup mengeluh dan komplain. Kita hidup belajar untuk mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena kita tahu yang terbaik dari Bapa sudah diberikan buat saudara dan saya. Di poin kedua dalam pembahasan rangkaian kenapa kita harus bersuka cita, karena firman Tuhan iya dan amin. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka setiap hari kita harus renungkan firman. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka setiap hari kita harus deklarasikan firman. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka jangan pernah melewatkan satu hari pun untuk kita tidak membaca merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka kita mengerti jangan sampai saya terfokus dengan apa yang terjadi realita. Karena kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan karena firman Tuhan ya dan amin, maka belajarlah untuk selalu hidup mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan hari ini kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa apapun yang terjadi, kami mau pastikan yang terjadi adalah firman Tuhan yang pasti tergenapi.
Kami tidak mau bersuka cita oleh karena keadaan yang terjadi hari-hari ini. Karena ketika kami sukacita kami berdasarkan apa yang terjadi, maka sukacita kami bisa datang dan pergi. Tapi hari ini kami mengerti bahwa sukacita bukanlah apa yang karena yang terjadi di hadapan kami, tapi sukacita adalah sebuah keputusan untuk kami lakukan dan kerjakan setiap hari. Kami memutuskan untuk selalu bersukacita apapun yang terjadi. Karena kami memiliki dasar untuk kami selalu memutuskan bersukacita, yakni firman Tuhan ya dan amin. Karena firman Tuhan ya dan amin, maka kami tidak mau melewatkan satu hari pun tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan ya dan amin, maka kami tidak mau fokus dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Karena kami percaya apa yang terjadi sifatnya sementara, tapi apa yang Tuhan firmankan itu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti apa yang terjadi itu Tuhan pakai, Tuhan reka-rekakan untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Dan karena firman Tuhan ya dan amin, maka kami belajar untuk selalu mendeklarasikan apa yang menjadi janji Tuhan untuk kami perkatakan keluar dari mulut kami. Dan biarlah hidup kami selalu belajar untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termatera, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini tergoncang imannya, mereka yang hari-hari sedang mengalami pergumulan, dan mereka mulai tawar hati, mereka mulai tergoncang oleh karena apa yang mereka lihat. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap diteguhkan iman mereka, agar mereka hati mereka tetap terus percaya bahwa yang pasti yang akan digenapi, yang pasti terjadi adalah apa yang Tuhan Yesus firmankan dalam hidup kami. Tuhan Yesus berfirman bahwa kami tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan Yesus berfirman bahwa kami akan disertai sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus berfirman bahwa satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan Yesus berfirman bahwa apapun yang terjadi aku menyertai engkau. Tuhan Yesus berfirman selama engkau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, hidupmu diberkati, engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun, itu yang akan terjadi. Tuhan Yesus berfirman maka apa yang kami kerjakan diberkati oleh tangan Tuhan. Biarlah itu yang kami nyatakan dalam kehidupan kami, itu yang akan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, pegang teguh setiap mereka, sehingga hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita. Betul kami masih punya masalah. Ada yang masih memiliki masalah dalam sakit penyakit mereka. Ada yang masih memiliki masalah rumah tangga mereka. Ada yang masih memiliki pergumulan bahwa ekonomi mereka sedang digoncangkan. Mereka masih terlilit utang piutang. Tapi hari ini kami diteguhkan, apapun keadaan kami tetap mau memutuskan untuk selalu bersukacita. Karena kami tahu sukacita dalam Tuhan itulah kekuatan kami. Hamba berdoa ya Bapak, kami percaya apa yang kami doakan dan kami naikkan kepada Tuhan, kami akan terima. Karena itu yang dijanjikan oleh Yesus. Barang apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Percaya apa yang kami doakan akan kami terima. Apa yang kami doakan kami akan terima, sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kami dalam nama Yesus. Amba berdoa buat setiap pergumulan anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini buat rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kami perkatakan siapapun yang mencoba memecah belah persatuan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipagari, dilindungi dengan pagar perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan rumah tangga. Secara khusus juga hamba berdoa buat setiap teman-teman hamba Tuhan, umat Tuhan, yang pagi hari ini berdoa karena ada saudaranya atau ada keluarganya atau ada pribadi mereka yang hari-hari terpapar COVID. Kami percaya di dalam nama Yesus, hidup mati anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh COVID-19.
Hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami perkatakan bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka yang terpapar COVID dalam nama Yesus. Kami terima karena tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaanmu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. COVID tidak berhak atas tubuh. Karena itu kami perkatakan saat ini, di dalam nama Yesus mereka yang terpapar sembuh sempurna, bahkan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain untuk memenangkan jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, segala roh-roh intimidasi, setiap panah-panah api yang dilemparkan kepada mereka untuk melemahkan iman mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memegang setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari terpapar COVID. Hamba berdoa sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Bapak, hamba juga berdoa, apa yang menjadi sakit penyakit kelemahan tubuh mereka, ada yang kelemahan tubuh di lambung, di jantung, di paru-paru, bahkan di ginjal, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh mereka sehat sempurna, berfungsi sempurna. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati Tuhan, pulih dari segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa karena mereka terlilit utang piutang. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka. Allah bukakan jalan bagi mereka dengan cara-cara Allah yang ajaib. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat pembelaan-Mu ya Bapa. Mereka melihat pertolongan. Hamba berdoa juga buat setiap pekerjaan, buat setiap usaha, setiap dagangan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan di tengah-tengah PPKN hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, pandemik tidak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Pandemik tidak bisa menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena itu kami perkatakan dalam nama Yesus, berkat Tuhan tetap tercurah bagi anak-anak Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut dan akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati. Bahkan di tengah-tengah masa-masa pandemik ini ada saja terobosan-terobosan yang terjadi dalam usaha bisnis pekerjaan mereka. In the name of Jesus terjadi. Hamba berdoa juga buat setiap perusahaan-perusahaan, kantor-kantor di mana anak-anak Tuhan bekerja dan berkarya. Allah memberkati sehingga perusahaan-perusahaan ini tetap maju di masa-masa pandemik, sehingga mereka tetap bekerja dan mereka tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendoakan agar mereka mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus terbuka pintu pekerjaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berseru. Di masa-masa pandemik ini sekalipun, tangan Tuhan yang membuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan sehingga anak-anak Tuhan boleh kembali dapat bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan dalam perusahaan yang baik dan dalam penghasilan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat orang-orang muda yang berdoa dalam ibadah doa pagi ini, bersekutu dalam ibadah doa pagi. Orang-orang muda dengar baik, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa depanmu. Karena masa depan sungguh ada, hari depan yang penuh dengan gilang gemilang akan Tuhan berikan kepada orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti ibadah doa pagi. Bapak berkati masa depan mereka, berkati hari depan mereka. Bahkan kalau hari-hari ini mereka juga sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang bukakan jalan bagi mereka. Pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik dari Bapa di sorga. Itu yang Allah anugerahkan bagi setiap orang-orang muda yang takut akan Tuhan dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Hamba berdoa berkati pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk Allah. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga hidup mereka, masa muda mereka hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus
Bahkan kami orang-orang tua berdoa buat anak-anak kami, diberkati anak-anak kami, diberkati keturunan-keturunan kami. Hidup mereka ada dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan ada rumah tangga yang juga mendoakan agar kerinduannya untuk memiliki keturunan, untuk kerinduan untuk memiliki anak-anak tergenapi dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tahun ini menjadi tahun terobosan, tahun ini menjadi tahun di mana mereka mengalami keberuntungan daripada Tuhan, dibukakan kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga suami dan istri diberkati, sel-sel reproduksinya diberkati oleh Tuhan dan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa, mengucapkan berkat buat setiap orang-orang yang kami rindukan untuk mengalami pertobatan. Kami berdoa mengasihi setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa agar mereka mengalami pertobatan. Jiwa-jiwa yang kami rindukan agar mereka mengalami pertobatan. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap orang-orang yang hari-hari ini kami doakan agar mereka mengalami pertobatan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang sakit, biarlah diranjang-ranjang orang sakit, Tuhan jamah mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan mereka bertobat, mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan, Tuhan yang menjamah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya berkat-Mu turun atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus, kalau bangsa kami mengutuki umat pilihan Tuhan. Karena itu kami berdiri atas bangsa Indonesia, kami berdiri atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas Yerusalem, kami ucapkan berkat atas Israel. Shalom Yerusalem, shalom Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Dan kami berdoa sehingga tergenapi firman Tuhan, apa yang memberkati, siapa yang memberkati umat pilihan Tuhan, maka bagi mereka turun berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Dan kami berdoa ya Bapa, sehingga bangsa Indonesia boleh terbebas dari COVID, bangsa Indonesia boleh terbebas dari pandemi COVID. Di dalam nama Yesus kami perkatakan dan kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami akan melihat Tuhan, sehingga setiap mereka yang terpapar di Indonesia ini sembuh sempurna. Tingkat kesembuhan semakin hari semakin meningkat, bahkan tingkat yang terpapar semakin hari semakin menghilang. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bangsa kami, kota-kota, provinsi, daerah yang ada di bangsa kami, Tuhan juga pulihkan, sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan melalui pandemi COVID ini banyak orang datang kepada Yesus, banyak orang memuliakan nama Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa buat Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami berdoa buat suster, dokter, bahkan perawat-perawat rumah sakit sebagai garda terdepan. Tuhan jaga mereka, Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN kami serahkan, KPK kami bawa dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan kami berdoa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam mengatasi masa-masa pandemik ini. Bangsa kami maju, bangsa kami tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati juga penyebaran vaksin yang ada, sehingga melalui vaksin ini Tuhan sendiri juga yang berperkara, Tuhan sendiri juga yang campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan di setiap pelanggaran. Biarlah kami berdoa terus buat bangsa kami. Bangsa kami dilawat Tuhan, bangsa kami dijamah Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami menaikkan doa kami belajar firman-Mu, kami menyembah-Mu. Kami percaya kami akan melihat hal-hal dahsyat, perkara-perkara hebat Allah akan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, dengarlah dasar sukacita kita. Kita sudah belajar firman Tuhan, dasar sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi dasar sukacita kita karena kemarin kita sudah belajar bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan hari ini kita sudah belajar bahwa dasar sukacita kita karena firman Tuhan, iya dan amin. Hidup kita bukan apa kata orang tentang kita, karena hidup kita juga tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini yang terjadi, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi ucapannya Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan digenapi dalam kehidupan setiap kita.
Mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai kota, di berbagai-bagai denominasi gereja. Turunlah berkat-Mu atas mereka ya Allah. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan, pembelaan Tuhan ada atas setiap kehidupan kami. Kami berjalan dalam kemuliaan, lepas kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang ada di Zoom, link kita tetap sama. Jadi besok bisa pakai langsung link yang hari ini dan kemarin sama, saudaraku. Dan umat Tuhan yang ada di Facebook, kita juga ketemu lagi besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan doa pagi ini sehingga melalui hidup kita banyak umat Tuhan diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.